Kita mulai dari halaman 3 untuk mata pelajaran fisika nomor 21. Jika M besar pangkat A dan L pangkat B, kemudian T pangkat C adalah rumus dimensi momentum, dan M pangkat X, L pangkat Y, dan T pangkat Z adalah rumus dimensi energi, maka nilai AX plus BY plus CZ adalah titik-titik. Baik, nomor 21 kita berbicara tentang materi dimensi yang sudah pernah dipelajari di kelas 10 ya dulu. Diketahui dari soal MA MA kemudian LB dan TC adalah rumus dimensi dari momentum. Momentum itu apa, teman-teman? Atau simbolnya P. Ada yang masih ingat momentum itu apa? Momentum P adalah massa suatu benda atau M dikalikan dengan kecepatan. Kecepatan atau V. Nah, kita tahu satuan dari massa itu apa? Kilogram. Kilogram. Kemudian kecepatan meter per second. Sehingga kalau dikalikan satuannya kilogram meter per second pangkat min 1. Ini satunya. Berarti kalau sudah diketahui satuannya, berarti kita bisa tentukan dimensinya. Dimensi dari massa itu apa? M besar kan? M besar. Kemudian M itu di sini adalah meter ya, meter per second, berarti dia dimensi panjang, berarti L. Kemudian second adalah dimensi dari waktu, berarti T, pangkat min 1. Ini untuk momentumnya. Berarti kita peroleh nilai A, B, dan C-nya bisa kita peroleh di sini, kita tulis di sini ya. Nilai A, B, dan C-nya bisa kita peroleh. A-nya adalah pangkat 1, L-nya pangkat 1, kemudian T-nya pangkat min 1. Berarti A-nya adalah 1, B-nya 1, C-nya min 1. Nah, itu untuk dimensi momentum. Sekarang kita lanjut ke dimensi dari energi. Energi itu di sini satuannya disebutkan M pangkat X, L pangkat Y, dan T pangkat Z. Ini adalah energi. Energi ada banyak ya, misalnya ada energi potensial, kemudian ada energi kinetik. Nah, kita ambil salah satunya saja, misalnya energi potensial ya, misalnya. Energi potensial itu EP, energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Ketinggian. Atau kita sebut juga biasanya dengan MGH. Nah, berarti kita tentukan saja dari sini massa itu satuannya apa? Kilogram. Gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Kemudian ketinggian satuannya apa? Meter. Sehingga kalau kita tulis kilogram meter kuadrat, M-nya ada 2 kan? 1, 2 meter kuadrat second pangkat min 2. Sehingga dimensinya adalah dimensi dari massa M besar, kemudian dimensi dari panjang L, kemudian dimensi dari waktu adalah T. Pangkatnya 1, 2, pangkat min 2. Dan Z-nya bisa kita ketahui.
X, Y, dan Z bisa diketahui X-nya sama dengan 1. Pangkat 1 kan ini. Kemudian Y-nya adalah 2 dan T-nya adalah minus 2. Sehingga bisa kita jawab dari soal ini A dikali X ditambah B dikali Y ditambah C dikali Z sama dengan 1 dikali 1 ditambah B-nya 1 dikali Y-nya 2 ditambah C-nya minus 1 dikali Z-nya minus 2. Minus 2. Sehingga yang diperoleh hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah min kali min plus ya. 2 sama dengan 5. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Dari nomor 21, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas? Baik. Masih dicatat ya? Kakak sambil cek presensi ya. 12 IPA reguler A. Ada Alvita Dewi, ada? Alvita Dewi Ada Kak. Oke. Terus Bernard di Dwi Febro ada? Ada Kak. Ada. Catherine Blessing Hadir Kak. hadir. Dina Farisia Hadir, Kak. hadir. Dita Farisia? Dita Farisia? Nggak ada? Dwi Paraya? Hadir Kak. Dwi ada. Galih Chandra? Hadir Kak. Ada. Mika Raymond? Mika Raymond nggak ada? Nashwah Maharani? Hadir Kak. Hadir. Pramesi Ninda? Hadir Kak. Hadir. Riko Pranowo? Hadir Kak. Hadir, oke. Berarti yang nggak ada Dita Farisia dan Mika Raymond. Oh, ada pesan. Mika hadir Kak, mic-nya rusak. Oh iya, baik. Maaf ya, Dita. Dita Farisia hadir, oke. Terus yang kelas B, Amanda Musdalifah Hadir Kak. hadir, oke. Baufas Alawi Hadir Kak. Baufas hadir. Dimas Fatah Hadir Kak. hadir. Immanuel Hadir Kak. hadir. Kanaya Syadila ada? Keisha Rahma Hadir Kak. hadir. Muhammad Rahman ada? Ada. Najla Farah Hadir Kak. ada. Nanda Nur Azizah Hadir Kak. hadir, oke. Rahul Putra Adam ada? Nggak ada ya. Wulan Ainun Hadir Kak. oke. Dah.
Terima kasih. Kita lanjut, kalau tidak ada pertanyaan, biasanya kalian nyatet atau foto? Nyatet, Kak. Nyatet, oke. Udah nyatetnya? Udah, Kak. Oke, next ya, untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 22. Kakak bikinnya di sini nomor 2 ya. Di kalian berarti nomor 22. Perhatikan grafik berikut ini. Grafik di atas, kakak pindah ke bawah, maksudnya grafik di bawah, adalah grafik kecepatan dan waktu dari mobil dan motor. Perbedaan jarak yang ditempuh antara mobil dan sepeda motor dalam 15 detik pertama serta waktu mobil berpapasan dengan sepeda motor adalah titik-titik. Berarti dari soal ini yang ditanyakan yang pertama adalah jarak, perbedaan jarak dan waktu ya. Perbedaan waktu berpapasan si mobil dan sepeda motor. Ini ada dua grafik nih, grafik kecepatan dan waktu. Masih ingat ya, untuk materi GLB dan GLBB. GLB dan GLBB itu kalau ada grafik kecepatan dan waktu atau grafik V dan grafik T untuk GLB, berarti kayak gini ya biasanya grafiknya. Nah, lurus karena dia bergerak lurus. Kalau ada dua hubungan antara kecepatan dan waktu, maka jarak ditentukan sebagai luas daerah di bawah grafik. Sama halnya dengan GLBB. Kalau GLBB kan biasanya grafiknya adalah ini V, ini T. Kemudian grafiknya biasanya kalau enggak gini berarti dia GLBB. Diperlambat. Kalau satu lagi, kalau grafiknya yang gini, ini V, kemudian ini T, ini dipercepat. GLBB dipercepat. Nah, pada gambar bisa kita amati di sini mobil itu bergerak dari titik 0 ini, titik 0 ke titik A, itu dia bergerak GLBB ya. Ini GLBB dipercepat karena dia linier ke atas selama 15 second. Kemudian setelah 15 second mau bergerak lurus beraturan ditunjukkan oleh grafik ini A ke B berupa grafik lurus, berarti dia bergerak secara GLB. Jadi mobil bergerak awalnya dari O ke A adalah GLBB, kemudian dari A ke B itu geraknya adalah GLB. Sementara untuk motor, nah kita amatin yang motor ya. Yang motor berawal dari sini nih, dari E, kemudian F, kemudian G. Berarti kalau si motor dari E sampai G, dia bergerak GLB atau bergerak lurus beraturan. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini, jarak yang ditempuh antara mobil dan sepeda motor dalam 15 detik pertama. Berarti ini ya. Berarti kalau yang mobil sampai sini, ya kan? Kemudian kalau yang motor berarti yang ini nih. Yang motor berarti yang ini. Nah, ini dia. Selisihnya yang mana? Selisihnya berarti segitiga yang sebelah kiri nih, ujung kiri. Selisihnya adalah segitiga yang ujung kiri ini. Nah, ini selisihnya. Nah, itu kalau menggunakan grafik. Nah, sekarang kita kerjakan dengan dua cara ya. Yang pertama kalau kita menggunakan cara biasa.
Kita pakai rumus berarti ya. Masih ingat rumus GLB dan kalau GLB ingat ya. GLB itu V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kalau GLBB ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, masih ingat ya rumus ini? Kita selesaikan soalnya. Yang pertama kita berarti mencari jaraknya ya. Coba nggak muat di sini. Kakak copy ke sini bawahnya. Baik, untuk yang mobil dulu berarti. Kalau mobil, mula-mula dia bergerak dengan kecepatan awal, ini berarti ya OAB atau OAB. Berarti mula-mula dia bergerak dengan kecepatan 0, V0-nya adalah 0. Selama 15 detik pertama berarti T-nya adalah 15 second. Kemudian terakhir dia bergerak di kecepatan 45 meter per second di A ya. Berarti VT-nya adalah 45 meter per second. Ini meter per second. Sehingga jarak bisa dicari dari sini. Kita cari kecepatan dulu, percepatan dulu ya, A-nya dulu. Sehingga VT sama dengan V0 plus AT. Plus karena dia dipercepat. VT-nya 45 sama dengan V0-nya 0 plus A dikali dengan T. T-nya 15. Jadi 45 sama dengan 15A. Sehingga A-nya sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Kemudian S-nya sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan V0-nya 0 dikali T 0 ya. Ditambah setengah, A-nya adalah 3, T-nya 15 kuadrat. Sehingga setengah dikali 3 dikali 225. Hasilnya adalah berapa nih? 3 dikali 225 dikali dengan dibagi dengan 2. Berapa ya? 225 kali 3 dibagi 2. Ini 112,5 dikali 3 ya. Berapa ketemunya? 3 dikali 225 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 337,5 meter. Nah, ini jarak yang ditempuh oleh mobil selama 15 second. Nah, sekarang kita cari jarak yang ditempuh oleh sepeda motor. Motor sama dengan, berarti grafik yang lurus ini, EFG. Grafik EFG. EFG. Berarti dia bergerak lurus ya. V-nya sama dengan 30 meter per second, konstan.
E, F, G kan tetap kecepatannya 30. Selama 15 second, berarti T-nya 15 second, sehingga jaraknya bisa kita tentukan S sama dengan V dikali T. Atau kecepatan 30 dikali dengan 15 sama dengan 450 meter. Nah, ini ketemu untuk jaraknya. 337 dan 450 meter. Sehingga perbedaan jaraknya sama dengan 450 meter dikurangi 337,5 meter. Sama dengan 100 berapa tuh? 112,5 meter ya. Itu untuk perbedaan jarak atau delta S. Delta S-nya 112,5 ya. Bener ya? 450 dikurang 337,5. Ya, betul. 112,5. Nah, sekarang kita cari kecepatan relatifnya. Karena dia bergerak 15 detik kan, berarti perbedaan kecepatan tadi sudah kita cari, belum kita cari. Perbedaan kecepatannya berarti delta V-nya ya. Delta V-nya berarti ini ketika setelah bergerak 15 detik, berarti dari kalau si mobil bergerak pada grafiknya ya, kelihatan A ke B, kemudian yang motor kelihatan F ke G. Kelihatan ya? Jadi A ke B dan F ke G. Ini sama-sama bergerak lurus beraturan. Ingat, setelah menempuh setelah menempuh waktu 15 second, berarti grafiknya yang ditunjukkan hanya yang kakak buletin aja. Sehingga kita harus mencari berapakah perbedaan kecepatannya atau delta V-nya. Mobil kan 45, ya kan? Yang di sini 45 ditunjukkan dari grafik. Kalau motor 30, sehingga delta V-nya 45 meter per second dikurangi 30 meter per second. Berarti delta V-nya adalah 15 meter per second. Nah, kita cari T-nya berarti sekarang. Kita cari waktunya. Waktu dari setelah 15 second kan 112 meter ini adalah jaraknya ya. Berarti kita cari waktunya dari jarak dibagi waktu. S sama dengan P dikali T. Sehingga T-nya jarak dibagi waktu atau jarak dibagi kecepatan. Nah, S-nya kan sudah kita cari tadi delta S kan. Perbedaan jarak dan perbedaan waktu. Sehingga selisih waktunya bisa kita tentukan 112,5 meter dibagi 15 meter per second. Hasilnya adalah 112,5 dibagi 15. Berapa tuh ya? 7,5 ya. 7,5 second. Nah, ini waktunya. Tapi ingat, dia kan awalnya bergerak selama 15 detik kan? Berarti delta T-nya kita carinya 15 ditambah 7,5. Ini adalah selisihnya, ditambah mula-mula dia sudah bergerak 15 second. Sehingga 15 ditambah 7,5 sama dengan 22,5 second. Jadi, motor dan mobil memiliki selisih jarak 112,5 meter
Dan selisih waktu 22,5 second. Jawabannya adalah yang ini. Ini S-nya, ini T-nya. Berarti jawabannya yang mana nih? A ya. 112 meter dan 22,5 second. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk soal kinematika gerak lurus GLB dan GLBB. Cukup? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak lanjut. Kalau pakai grafik berarti gini ya, digambarin dulu grafiknya. Kalau yang GLB berarti luas daerah di bawah grafiknya, berarti yang ini ya. Nah, ini berarti luas segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga berarti setengah dikali alasnya 0 sampai 15, ya kan? Ini 0 sampai 15, sehingga alasnya adalah 15 dikali tingginya sampai ke puncak, berarti A ya ini, sampai ke A ini sama dengan 45. Berarti 15 kali 45 dibagi 2 itu hasilnya adalah berapa tuh? Sama ya, 337,5. 337,5. Nah, kalau pada motor berarti ini yang ungu yang motor, ini yang mobil. Kalau yang motor pakai, sebentar kakak bedakan warnanya di sini pakai merah ya. Nah, kalau yang motor kan dia awalnya dari 30, berarti dari sini ya kira-kira. Nah, berarti untuk jarak yang telah ditempuh selama 15 second berarti yang ini. Bentuknya adalah persegi panjang ya. Berarti panjangnya adalah 15, 0 sampai 15, kemudian lebarnya sampai 30. Ini 30 ya tadi.
Kalau yang mobil tadi 45. Yang ini adalah 45. Nah, 45. Kalau yang motor berarti luas persegi panjang. Ini yang motor. Sehingga S-nya atau luasnya bisa kita tentukan panjangnya adalah 15, lebarnya 30. Berarti jarak yang telah ditempuh selama 15 second adalah 450 meter. Kalau ini yang atas tadi 337,5 meter. Jadi selisihnya tinggal dicari pakai dikurangkan tadi ya. 450 dikurangi 337 ketemu 112,5. Nah, ini cara cepatnya kita pakai analisis grafik. Kalau kalian lebih mudah pakai rumus, silahkan gunakan rumus GLB dan GLBB yang tadi sudah kakak ajarkan di sini. Mulai dari sini sampai di sini berarti ya. Nah, itu. Nah, itu untuk mempersingkat waktu, kita gunakan analisis grafik untuk menentukan jarak. Jika yang diketahui di sini adalah grafik antara kecepatan dan waktu. Berbeda halnya kalau ini grafiknya misalnya jarak dengan waktu itu beda ya. Nanti bukan seperti ini. Silahkan dicatat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup. Nomor 22, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kakak lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor... ini udah selesai ya? Sudah? Lanjut ya ke nomor 23. Sebuah helikopter bermasa 300 kg bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Seorang tentara bermasa 60 kg memanjat tali yang menjulur dari helikopter dengan kecepatan 1 meter per second relatif terhadap helikopter. Yang ditanyakan gaya tegangan tali pada saat itu adalah titik-titik. Baik, ditulis dulu di sini massa helikopternya M helikopter sama dengan 300 kg. Kemudian bergerak vertikal ke atas dengan percepatan A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Seorang tentara bermasa 60 kg, berarti massa orangnya adalah 60 kg. Memanjat tali yang menjulur dari helikopter dengan kecepatan tetap. Orangnya bergeraknya kecepatannya tetap ya, 1 meter per second. Relatif terhadap helikopter. Yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali pada saat itu. Jadi ketika helikopter bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, berapakah besarnya tegangan tali? Nah, di sini berarti kita gambarkan gayanya. Di sini ada gaya berat orang ini. W orang. Kemudian ini di sini ada gaya tegangan tali. Ini ya, gaya tegangan talinya adalah T.
Kemudian ada si helikopter bergerak, berarti dia punya percepatan. Kalau punya percepatan, benda yang bergerak dan punya percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton F. Nah, dia bergerak dengan gaya F ya. Nah, benda bergerak dan punya kecepatan, maka dia timbul percepatan. Sehingga berlaku hukum 2 Newton. Yang bunyinya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Massa dikali dengan percepatannya. Nah, kita cari dulu di sini gaya yang bekerja pada helikopter, kemudian dan gaya orangnya ya. Berat orangnya, berarti nanti kita cari dulu ya. Nah, sementara kalau kita pakai hukum 2 Newton berarti sigma F. Resultan gaya yang bekerja pada sistem ini berarti yang positif yang ke atas misalnya. Berarti F-nya, T-nya adalah positif. Sehingga persamaannya menjadi F ditambah T positif ya, F-nya, dikurangi W0 sama dengan M dikali A. Gitu ya persamaannya. Sehingga F-nya kan massa helikopter, massa heli dikali percepatan helikopter ditambah tegangan tali dikurangi massa orang dikali gravitasi di tempat tersebut. Nggak ada, berarti kita pakai G-nya 10 ya. Konstanta gravitasi universal 10. Jika tidak disebutkan. Sehingga gaya beratnya adalah M0 M orang dikali dengan gravitasi sama dengan M kali A. Nah, M-nya di sini M siapa? M-nya di sini adalah massa heli ditambah massa orang. Massa orang. Kita mengabaikan massa tegangan tali ya. Massa talinya kita abaikan. Sehingga di sini yang bekerja adalah massa heli dan massa orangnya. Dikali dengan percepatan helikopter ini. V-nya untuk apa, Kak? Kok nggak dipakai? V-nya hanya untuk pengecoh. Di sini ternyata nggak berfungsi ya. Nggak digunakan kecepatan orangnya. Yang berpengaruh hanyalah massa dan gravitasi. Gitu. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Massa helinya tadi 300 kg dikali percepatan helinya adalah 2 meter per second ditambah tegangan tali dikurangi massa orangnya 60 dikali gravitasi 10 sama dengan massa heli ditambah massa orang dikali dengan A ya. Jadi massa helinya adalah 300 kg ditambah massa orangnya 60 dikali A. Nah, gini ya. Terus tinggal ditentukan saja T-nya, berarti ini 600 ditambah T dikurangi 600 sama dengan 360A. 600-nya habis ya. Iya kan? Habis, jadi T sama dengan 360 dikali A. A-nya berapa? A-nya 2. A-nya helikopter. Jadi T-nya sama dengan 720 Newton. Gampang ya? Jawabannya yang C. Nah, yang perlu diingat di sini, massanya ini adalah massa helikopter dan massa orang karena dia bergerak dalam satu sistem. Si helikopter dan orang itu bergerak dalam satu sistem. Maka massa totalnya adalah massa helikopter dan massa orang. Kemudian percepatannya adalah percepatan yang ditimbulkan oleh helikopter.
kopter. Orang ini kan nggak menimbulkan percepatan juga ya, karena dia kecepatannya tetap. Gitu. Jadi kita pakainya A-nya adalah A helikopter. Silahkan dicatat dulu untuk soal nomor 3. Berarti ini soal tentang dinamika gerak. Mekanika berarti ya. Mekanika gerak. Mekanika gerak pada hukum Newton. Dek, kalau kakak kecepatan tolong diingatkan ya, kak jangan kecepatan misalnya. Atau kak sudah gitu. Diingatkan ya. Sudah mencatatnya? Untuk soal nomor 23. Cukup? Udah, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 24. Tiga benda identik bergerak dengan kecepatan yang sama ke arah sumbu X positif. Setiap benda dipengaruhi oleh tiga gaya yang berbeda, masing-masing adalah F1, F2, dan F3, seperti yang digambarkan oleh grafik berikut. Pada gambar 1, diketahui F1-nya adalah 8 Newton, kemudian jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Untuk gambar kedua ada gayanya 8 Newton, kemudian jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Gambar yang ketiga gayanya adalah minus 8, berarti dia berlawanan dengan arah geraknya ya. Minus 8 Newton, kemudian jarak yang ditempuh sama 10 meter. Berarti ketiga benda ini bergerak dengan gaya yang sama yaitu 8. Kok bergerak? Benda ini dipengaruhi oleh gaya yang sama yaitu 8 Newton. Kemudian dia berpindah sejauh 10 meter. Nah, yang grafik pertama ditunjukkan pada gambar, grafiknya linear ke bawah ya. Grafiknya linear ke bawah. Kalau yang kedua, grafiknya membentuk persegi panjang. Kalau yang ketiga sama juga linear ke bawah, tapi dia gayanya berlawanan dengan arah geraknya, berarti minus gitu ya. Minus, mundur. Geraknya mundur. Nah, untuk hubungan antara gaya, ini kan gaya, grafik hubungan antara gaya dan perpindahan membentuk
grafik linier, berarti hubungan keduanya ini bisa ditentukan dari rumus usaha ya. Luas daerah di bawah grafik yaitu sama dengan usahanya. Jadi W atau usaha itu kan gaya F dikali perpindahan atau S atau X sama saja. Jadi W usaha adalah F dikali S. Sehingga kalau ada grafik antara gaya dengan perpindahan, maka usaha bisa kita tentukan dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, usaha bisa kita tentukan dari luas daerah di bawah grafik. Nah, pada gambar berarti bisa kita tentukan ya untuk gambar 1, 2, 3, dan 4. Grafiknya berbeda-beda kan? Segitiga, persegi panjang, dan segitiga juga. Nah, kita tentukan besar usahanya. W masing-masing. W usaha pada gambar 1. Berarti bentuknya kan segitiga. Luas daerahnya berarti bisa kita tentukan setengah dikali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya 0 sampai 10. Berarti 10 dikali tinggi. Tingginya 8. Berarti usahanya sama dengan 40 Newton. Newton meter, Joule. Joule ya. 40 Joule. Nah, kalau yang kedua bentuknya adalah persegi panjang. Berarti usahanya W atau usaha pada gambar 2 panjang dikali lebar. Karena bentuknya persegi panjang ya. Jadi panjangnya adalah 10, lebarnya 8. Berarti usahanya sama dengan 80 Joule. Benar ya? 80 Joule. Yang ketiga, bentuknya segitiga juga. Yang ketiga, W atau usaha ditunjukkan oleh gambar ketiga. Itu bentuknya segitiga juga sehingga usaha setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya setengah dikali alasnya adalah 10. 10 kemudian tingginya minus ya. Minus 8. Jadi W-nya sama dengan min 40 Joule. Nah, ini ya. Sebenarnya usaha kan besaran vektor. Jadi minus itu berfungsi bahwa dia itu bergerak ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Nah, pada soal ini kan disuruh mencari mana nih urutan besar kecepatan ketiga benda tersebut dari yang kecil ke besar berturut-turut setelah berpindah 10 meter. Nah, kita tahu bentuk usaha itu selain F kali S, usaha bisa ditentukan dari di sini usaha atau energi konservatif ya. Jadi usaha sebagai perubahan energi kinetik. Delta EK. Nah, kita tahu EK itu apa? Energi kinetik setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Sehingga dari persamaan ini, W sama dengan setengah mv kuadrat atau usaha merupakan perubahan energi kinetik. Berarti kita bisa simpulkan W dengan V kuadrat itu adalah sebanding. Sehingga besar usaha yang besar akan mempengaruhi kecepatan yang besar. Kebalikannya, kecepatan yang besar, maka usaha yang diperlukan harus besar gitu. Jadi pada interpretasi grafik ini
1, 2, dan 3 kita peroleh kan usahanya 40 Joule, 80 Joule, dan minus 40 Joule. Sehingga dari yang terkecil ke terbesar berarti dari gambar 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 2. Gitu ya. Jadi yang terkecil kan minus 40 Joule, kemudian ke 40 Joule, kemudian yang terbesar adalah 80 Joule. Berarti jawabannya yang D. Yang perlu diingat konsepnya di sini, usaha adalah perubahan energi kinetik. Tidak hanya energi kinetik, energi potensial juga bisa. Jadi usaha itu adalah perubahan energi potensial juga. Potensial kan ada 2, potensial pegas, potensial gravitasi. Ada juga potensial listrik ya, sama saja itu satuannya sama saja Joule. Berarti mereka adalah bentuk usaha gitu. Silahkan dicatat dulu untuk nomor 24. Sudah nomor 24. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 25. Nomor 25. Soalnya diambil dari SBMPTN 2017. Masih SBMPTN ya, belum UTBK. Sebuah peluru perak dengan massa 20 gram dan kecepatan 200 meter per second menumbuk es yang suhunya adalah 0 derajat Celcius.
peluru berhenti dan tertanam di dalam es. Nah, dianggap semua perubahan energi dalam yang terjadi pada peluru, dianggap semua perubahan energi dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru. Berarti tidak ada energi lain selain energi yang terjadi pada peluru ini. Jika kalor jenis perak adalah 230 Joule per kilogram derajat Celcius, perubahan suhu maksimum yang dimiliki peluru setelah tumbukan adalah titik-titik. Apakah dia berkurang? Apakah dia bertambah atau tetap? Gitu ya. Nah, di soal ini kita kaitkan antara dua kasus. Di sini ada energi dan ada kalor. Diketahui dari soal massa pelurunya adalah 20 gram. 20 gram. Ini massanya. Massa peluru adalah 20 gram. Bergerak dengan kecepatan V berarti kan? V sama dengan 200 meter per second. Menumbuk es, suhunya adalah 0. Berarti T-nya di sini 0 derajat Celcius. Peluru berhenti dan tertanam di dalam es. Dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru. Jika kalor jenis perak berarti C-nya sama dengan 230 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah perubahan suhu maksimum. Perubahan suhu maksimum. Jadi clue-nya di sini dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru. Energinya kan di sini kan ada energi gerak dan energi kalor. Energi kalor kan Q sama dengan energi gerak. Energi gerak tadi apa? Energi kinetik. Sehingga ini Q itu apa? Q kan kalor ya. Masih ingat nggak Q itu apa rumusnya? Q sama dengan MC delta T. Q macet. Nah, ini adalah energi kalor. Energi kalor. Q sama dengan MC delta T. Berarti dalam hal ini MC delta T-nya berarti yang di menumbuk es suhunya 0. Berarti ini M-nya sama ya, sama si peluru. Berarti MC delta T sama dengan M setengah MV kuadrat. Nah, di sini kan tidak ada perubahan energi dalam yang terjadi pada peluru, berarti hanya peluru saja yang mengeluarkan kalor. Jadi S-nya nggak pengaruh ya di sini, sehingga M-nya bisa kita coret, dan coret. Nah, gitu ya. Berarti C dikali delta T sama dengan setengah V kuadrat. Delta T sama dengan setengah V kuadrat per C. Gini ya. Setengah V kuadrat per C. Sehingga kita masukkan saja delta T-nya sama dengan setengah dikali 200 kuadrat. Ini dibagi dengan C-nya berapa sih? 230. Sama dengan berapa? Delta T-nya. Setengah dikali 4 kali 10 pangkat 4, 400 ya. Dibagi 230. Sama dengan, ini coret-coret ya. Tinggal 2
tinggal 2 dibagi 230. Ini 2. 2 kali 10 pangkat 4 bagi 230 sama dengan berapa tuh? Hmm, 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 230. Hasilnya adalah kakak ketemu segini. 86,9 derajat Celcius. Mula-mula kan suhunya 0. Suhu mula-mula kan sama dengan 0. Terus dia suhu akhirnya menjadi atau delta T-nya menjadi 86,9 derajat Celcius. Berarti dia suhu akhirnya adalah 86,9 derajat Celcius. Karena apa? Karena deltanya adalah 86,9 derajat Celcius kan. Berarti suhu akhirnya 86,9 derajat Celcius. Jadi dari 0 ke 86,9 berarti dia bertambah 86,9 derajat Celcius. Jawabannya yang E. Tidak terjadi perubahan suhu, salah ya. Terjadi perubahan suhu dari 0 ke 86,9 derajat Celcius. Nah, di sini konsep yang kita dapat, energi kinetik yang dilakukan oleh peluru diubah menjadi energi kalor. Gitu. Makna dari Q sama dengan EK, berarti energi kinetik yang dilakukan atau yang terjadi pada peluru diubah menjadi energi kalor. Gitu. Itu untuk nomor 5. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, saya mau Ya. nanya. Ya. Yang masanya dicoret karena masanya sama-sama 20 gram ya, Kak? Iya, betul. Karena masanya sama-sama 20 gram. Cluenya apa? Cluenya di sini nih. Yang tadi kakak garis hitam. Perubahan energi dalam terjadi hanya pada peluru saja. Jadi pada baloknya itu kan nggak ngaruh. Kalau biasanya kasusnya kan ada balok, terus ini peluru, terus nembak gitu kan, bersarang di sini. Nah, berarti masanya kan masa baloknya ini berapa di apa namanya yang meleleh esnya gitu kan. Pertanyaannya kan biasanya berapakah es yang meleleh gitu misalnya. Nah, pada soal ini dimodifikasi menjadi kalau yang bekerja di sini hanya energi yang terjadi pada peluru saja, bagaimanakah? Gitu. Bagaimanakah perubahan suhu maksimum? Berarti perubahan suhu yang terjadi pada peluru saja. S-nya diabaikan di sini ya. Dalam kasus ini tidak dianggap seperti itu. Jadi bisa kita coret di sini karena sama-sama 20 gram. Gitu ya. Karena hasilnya kan 20 gram dikali 230. Ini kan hasilnya hitungannya dikali delta T sama dengan setengah dikali 20 gram kan masanya dikali V kuadrat 200 meter per second dikuadratkan. Sehingga bisa dicoret nih 20 gramnya. Ini dicoret dan dicoret gitu. Jadi tinggal delta T dikali 230 sama dengan setengah dikali 200 kuadrat. Jadi delta T-nya sama dengan setengah dikali 200 kuadrat dibagi 230. Seperti itu. Jadi karena M-nya adalah massa peluru, jadi bisa kita eliminasi untuk keduanya. Begitu. Oke, makasih, Kak.
untuk materi kalor pasti keluar di setiap ujian ya. Dari awal dulu materi kalor pasti keluar. Dia ada di kelas 11 kalau nggak salah. Kalau kalian mau baca-baca lagi, ada di kelas 11. Sama halnya dengan energi. Energi juga ada di kelas 11. Jadi bisa kalian baca-baca lagi, buka-buka lagi catatannya ada di kelas 11 semester 2 kalau nggak salah ya. Semester 1, maaf. Semester 1 untuk K13 revisi. Nah, berarti nanti belajarnya selain ini yang itu deh, yang apa namanya? Asas black. Nah, itu biasanya juga keluar. Asas black. MC delta T yang ada perubahan suhu dari beku, terus cair, meleleh, ya kan? Terus naik lagi suhunya gitu, yang grafiknya naik turun. Naik turun, naik terus itu. Nah, itu dibuka lagi ya. Baik, nomor 5 ada pertanyaan lagi? Cukup? Kakak lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 26. Gas neon Ne, ya kalau di kimia Ne, gas monoatomik yang banyaknya adalah 2 mol, memiliki volume 22,4 liter dan tekanan 1 atmosfer. Yang ditanyakan energi kinetik rata-rata molekul gas neon tersebut adalah titik-titik. Kita tuliskan dulu ini materi apa? Teori kinetik gas. Ini juga di kelas 11 TKG. Diketahui 2 mol gas neon, berarti N sama dengan 2 mol. Memiliki volume 22,4 liter. Oke, besar ya ini. Volumenya adalah 22,4 liter. Dan tekanan berarti P, pressure, 1 atmosfer, 1 atm. Yang ditanyakan berapakah energi kinetik rata-rata? Nah, pada materi teori kinetik gas. Pada teori kinetik gas, untuk gas monoatomik, energi kinetik rata-ratanya EK sama dengan 3/2 kT. Ini untuk gas monoatomik. Kalau gas diatomik berarti bukan 3/2, perbandingannya adalah 5/2 kT EK-nya. Kalau pada gas poliatomik perbandingannya adalah 7/2 kT gitu. Nah, pada monoatomik 3/2 kT EK-nya. Nah, sedangkan kita tahu P dikali V sama dengan N KT. PV sama dengan NKT. Di mana P adalah tekanan, pakai merah ya. P adalah tekanan, kemudian V tekanan. Nah, V adalah volume, kemudian N adalah jumlah zat ya. K adalah tetapan atau konstanta, sedangkan T adalah suhu. Nah, PV sama dengan NKT atau KT sama dengan PV per N. Nah, dari PV sama dengan NKT atau KT sama dengan PV per N. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan energi kinetik, EK sama dengan 3/2 KT kan.
Berarti EK-nya 3/2 dikali PV per N. Ini EK-nya. EK sama dengan 3/2 dikali PV per N. Nah, N-nya kan nggak diketahui nih. Jumlah zatnya berapa? Berarti kita bisa cari N-nya dari N sama dengan jumlah gasnya dikali dengan bilangan Avogadro. Jumlah zat dikali bilangan Avogadro. Ini di kimia belajar juga ya. Jumlah partikel sama dengan jumlah zat dikali dengan bilangan Avogadro. Sehingga N-nya bisa kita tentukan N sama dengan 2 mol dikali N Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini tetapan ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini tetapan Na. Biasanya di soal diketahui di awal-awal. Kalau tidak diketahui berarti kita harus ingat nih jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu N-nya. Sehingga EK-nya bisa 2 dikali P. P-nya berapa nih? P-nya 1 atm. 1 atm berapa Pascal? Nah, 1 atm kita jadikan Pascal jadi 10 pangkat 5 Pascal. Jadi EK dikali, oh ya liternya juga dijadikan meter kubik juga ya. Liternya jadi meter kubik juga. Sehingga harus kita ubah dulu satuannya di sini ya. Diubah di mana ya? Di sini ya. N-nya ini, kemudian P-nya sama dengan 1 atm, sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian V-nya adalah 22,4 liter. Liter itu kan desimeter kubik ya. 22,4 ini kan desimeter kubik, jadikan meter kubik berarti naik 1. Jadi kali 10 pangkat min 3 ya. Ya, dikali 10 pangkat min 3. Sehingga EK-nya EK sama dengan setengah M kok setengah sih? 3/2 dikali P 10 pangkat 5 dikali V-nya 22,4 kali 10 pangkat min 3 dibagi N. N-nya adalah 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa nih? Kalau kakak coret-coret, kalau misalnya nggak ada kalkulator nih kak, gimana nih hitungnya? Gini, kalau kakak ngitungnya 3/2, jadiin 1 dulu, dikali setengah ya. Ini 2 kan, setengah, dikali 22,4 per 6,02. Nah, tinggal pangkat-pangkatnya ini. 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 2. Ini naik jadi 10 pangkat min 2, 3 gini ya. Jadi 10 pangkat min 2, 1. 10 pangkat min 2, 1. Nah, tinggal angkanya yang belakang. Yang belakang berarti kalau dicoret-coret, misalnya ini dibagi ini kan habis 2, ya kan? Berarti 22,4 dibagi 8. Sama dengan 22,4 dibagi 8, kira-kira ya, 10 pangkat min 21. Jadi 22,4 bagi 8 berapa nih? 2, 16, 6,48 ya.
Iya, 2,8 kira-kira. Berarti jawabannya sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 21. Sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 21 Joule. Jawabannya yang D. Itu. Silakan bisa dicatat dulu untuk nomor 26. Ada pertanyaan nomor 26 tentang teori kinetik gas dan termodinamika biasanya berkaitan. Sudah? Nomor 6. Lanjut ya ke nomor 7. Gas ideal dalam suatu ruangan mengalami proses pemuaian secara adiabatik. Pada proses ini berarti titik-titik. Nah, kita ingat kembali tentang proses termodinamika yang salah satunya adalah adiabatik ya. Pada materi termodinamika, kita ingat kembali tentang hukum termodinamika 1 yang bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya diubah bentuknya saja ke dalam bentuk yang lainnya berarti. Kalor berarti asalnya adalah dari usaha ditambah dengan usaha dalam. Rumus termodinamika 1 ini
yang kakak suka adalah ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Pasti kita pernah berpikir, kok hasilnya nggak sebanding ya sama usaha yang sudah kita kerjakan misalnya. Atau pas kita ulangan misalnya, kok nggak dapat 100 ya, padahal saya sudah belajar mati-matian untuk ini gitu. Kenapa tidak dapat maksimal gitu. Nah, caranya untuk menetralisir kita adalah 100 nggak dapat, tapi dapatnya 80. Nah, 20-nya itu adalah sudah kita dapatkan dari mana? Dari usaha dalam. Usaha dalamnya tuh apa? Doa. Jadi selain kita dapat 100 itu tidak hanya dalam bentuk kita belajar saja, tapi harus diimbangi dengan doa juga. Supaya benar-benar di dalam pikiran kita hasilnya adalah 100 gitu. Nah, ini konsep termodinamika 1. Jadi, usaha yang sudah dikerjakan tidak hilang, tapi dia berubah ke dalam bentuk lainnya, yaitu usaha dalam atau disebut juga dengan delta U. Jadi, energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dihilangkan, hanya saja diubah bentuknya saja ke dalam bentuk yang lainnya. Gitu. Q sama dengan W dikali delta U. Nah, Q ini apa? Q ini adalah kalor yang terjadi pada sistem. Kemudian W adalah usaha yang dilakukan sistem. Kemudian delta U-nya adalah usaha dalam. Usaha yang dilakukan di dalam sistem. Nah, kalau pada konsep termodinamika biasanya kita contohkan mesinnya itu mesin Carnot. Mesin Carnot yang terdiri dari reservoir tinggi, nih, T high dan T cold, TC ya, atau T bawah, atau T rendah, suhu rendah. Reservoir suhu tinggi, ini reservoir tinggi, reservoir suhu tinggi, dan reservoir suhu rendah. Suhu rendah. Nah, pada konsep termodinamika ini yang terjadi ada 4 peristiwa ya. Yang pertama ada isobarik. Isobar berarti tekanan. Tekanannya yang tetap. Berarti dia tidak mengubah nilai tekanan sistem atau delta P-nya sama dengan 0. Nilai usahanya sama dengan W usaha sama dengan tekanan dikali perbedaan volume. Nah, ini adalah tekanan, kemudian ini adalah perbedaan volume. Usaha, kemudian ini tekanan, kemudian ini adalah perubahan volume. Perubahan volume. Itu pada proses isobarik. Nah, untuk isokorik atau isovolume, dia tidak mengubah nilai volume pada sistem. Atau dengan kata lain, delta V-nya sama dengan 0. Itu untuk proses isokorik. Nah, nilai usahanya bisa ditentukan W sama dengan 0. Pada proses ini berarti dia tidak ada usaha yang dilakukan karena volumenya nggak berubah kan, tetap. Volumenya tetap. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Tetap. Jadi tidak ada usaha yang dilakukan. Usahanya sama dengan 0. Itu pada proses isokorik. Kemudian pada proses isotermal tidak mengubah suhu sistem. Isotermal berarti T-nya tetap. Sehingga nilai usahanya adalah hubungan dari Len ya. Hubungan Len. nRT dikali Len VF per VI. Atau volume akhir per volume awal per volume akhir. Itu untuk nilai usaha isotermal. Nah, kemudian yang terakhir ada adiabatik. Adiabatik itu tidak mengubah kalor. Berarti Q-nya sama dengan
0. Jadi nilai usahanya kan aslinya 3/2 nRT. Karena delta Q-nya 0, ini kan delta Q-nya 0, berdasarkan hukum termodinamika 1, Q sama dengan W plus delta U, ya kan? Berarti kalau Q-nya 0, W plus delta U, atau W sama dengan minus delta U. Jadi, usaha dalamnya adalah min W. Sama saja ya. Usaha dalamnya adalah min W. Jadi, kalau kita balik lagi ke soal tadi, ini ya. Gas ideal dalam suatu ruangan mengalami proses pemuaian adiabatik. Berarti kalau adiabatik Q-nya sama dengan 0, ya kan? Q-nya sama dengan 0, berarti tidak ada kalor. Tidak ada kalor. Tidak ada kalor yang masuk dan keluar, sehingga W-nya sama dengan min delta U, atau usaha dalamnya sama dengan min W. Berarti jika gas memuai, maka gas melakukan kerja. Itu kalau gasnya memuai. Akibatnya energi di dalam sistem berkurang. Berarti delta U-nya berkurang sebesar min W. Gitu. Karena energi dalamnya berkurang, maka suhunya akan turun. Gitu. Jadi pada proses adiabatik, karena tidak ada kalor, usahanya sama dengan min delta U, atau delta U-nya sama dengan min W. Nah, kalau gasnya memuai, berarti dia kan melakukan kerja. Ya kan? Melakukan kerja. Minus itu melakukan kerja. Berarti delta U-nya berkurang. Ya kan? Kalau delta U-nya berkurang, berarti suhunya yang tadinya panas, dia menjadi turun. Gitu. Jadi pada proses adiabatik, proses ini menjadikan suhu gas ideal turun. Jawabannya yang E, gitu. Kan tidak dibutuhkan kalor karena Q-nya 0 kan? Q-nya sama dengan 0. Ini juga Q-nya sama dengan 0. Tekanan gas tidak bertambah. Ini tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Nah, tinggal suhunya apakah naik dan turun. Nah, karena dia bekerja, melakukan kerja, sehingga suhunya turun. Begitu. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah habis, kakak cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjut insya Allah di lain kesempatan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.